para terdakwa. Tetapi saya kira keputusan yang ada, saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa memberikan komentar. Ya. Kini, babak baru pun dimulai. Perjuangan Eliezer untuk tetap bisa bertahan di institusi Polri akan diputuskan di sidang kode etik Polri. Kapolri menyebut, pertimbangan peluang kelanjutan karir Eliezer di kepolisian sangat terbuka, termasuk peluang Eliezer kembali ke Brimob. Ada kemungkinan untuk kembali ke Brimob lagi ya, Pak? Kembali ke Brimob itu terbuka, Pak? Ya, peluang itu ada. Sama sidangnya kapan, Pak, sidangnya? Ya, kita sedang melihat proses yang ada dan kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatunya kalau memang sudah bisa dilaksanakan. Pakar hukum pidana Albert Aris menyebut, ada sejumlah hal yang bisa jadi pertimbangan majelis hakim etik. Di antaranya, kejujuran, vonis yang lebih ringan daripada terdakwa lain, peran sebagai penguak fakta, serta pengabdian Eliezer kepada korps. Melihat nanti apakah memang dari sidang etik ini kejujuran, sikap kooperatif dari seorang Richard Eliezer ini serta perannya sebagai Jesse ditambah vonis yang sangat ringan ya kemarin dibanding dengan para terdakwa yang lain, ini menjadi pertimbangan tersendiri buat hakim etik yang akan mengadili Eliezer nanti, Mbak. Dan satu poin pentingnya, Mbak, bagi seorang anggota Polri, Mbak, ya pemberhentian itu adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada sekedar hukuman yang berlaku di tindak pidana yang ada, Mbak. Jadi memang berbicara tentang semangat korps, pengabdian kepada korps ini menjadi sesuatu yang diperhitungkan. Apalagi Eliezer ini masih sangat muda umurnya, baru 24 tahun. Jadwal sidang etik Barada Richard Eliezer jadi momen penentu. Apakah sang penguak fakta bisa kembali melanjutkan karirnya di institusi Polri? Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal sidang etik Barada Richard Eliezer akan disampaikan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Mabes Polri Jakarta. Tifal, apakah sudah ada info sidang etik Eliezer ini akan digelar kapan? Ini juga yang sebetulnya masih kami tunggu informasinya Paskalis dari pihak Mabes Polri soal rencana sidang kode etik terhadap Barada Richard Eliezer setelah vonis pidananya telah dijatuhkan oleh pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 15 Februari 2023. Untuk tanggalnya sendiri persisnya kapan, ini masih kami tunggu konfirmasinya. Tadi sempat saya upayakan untuk konfirmasi hal ini kepada Kepala Divisi Propam Mabes Polri saat ini, Irjen Sardiantono, namun masih belum mendapatkan respon lebih lanjut. Ini juga yang masih kami tunggu konfirmasinya. Terakhir kali, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Dedi Prasetyo sempat menyampaikan bahwa dari Divisi Propam sudah menetapkan jadwal, tapi ia tidak menyebut saat itu kapan persisnya tanggal sidang kode etik ini akan dilakukan terhadap Richard Eliezer, sehingga ini menarik untuk dicermati kapan kiranya sidang ini akan dilakukan dan apakah tahapan sidangnya akan sama seperti Verdi Sambo dan juga sejumlah personel polisi lainnya yang terjerat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua maupun perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Sebagai pengingat saja bahwa sebetulnya untuk aturan sidang kode etik ini terhadap Barada Richard Eliezer, sekalipun kemudian ada pandangan yang menyebutkan bahwa karena hukuman dari Richard Eliezer ini kurang dari 2 tahun, maka ada peluang bagi Richard untuk kembali lagi ke Korps Bayangkara, kembali lagi menjadi anggota aktif Polri. Tapi ada 2 aturan yang mengikat di sini, sehingga secara kode etik harus bisa dipastikan begitu untuk status ini bisa lebih jelas. Nah, Irjen Dedi Prasetyo selaku Kepala Divisi Humas Mabes Polri menyampaikan dasar hukumnya ada di 2 peraturan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri dan juga Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan juga Komite Kode Etik Polri. Nah, kalau kita merujuk dari PP Nomor 1 Tahun 2003, ini disebutkan pada pasal 11 di situ pada bab pemberhentian tidak dengan hormat, bahwa seseorang akan dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat apabila salah satu poinnya adalah melakukan
tindak pidana. Lebih lanjut lagi diterangkan di situ bahwa tindak pidana yang dimaksud ini adalah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Dan pemberhentian itu tersebut dilakukan melalui sidang kode etik. Ada poin penting dari aturan tersebut. Selain masalah status hukumnya sendiri sudah ingkrah, tapi juga ada kebijakan yang diambil atau pertimbangan dari pihak pejabat Polri bahwa sosok ini dianggap bisa atau tidak bisa untuk meneruskan karirnya sebagai anggota Polri. Itu baru di satu aturan, Pak Kalis. Tapi untuk aturan lainnya yang juga menarik dicermati adalah peraturan kepolisian atau Perpol nomor 7 tahun 2022. Disebutkan di situ di pasal 17, salah satu poinnya bahwa pelanggaran kode etik kategori berat akan dijatuhkan apabila melakukan tindak pidana dan telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap. Ini yang menjadi dasar kenapa kemudian Barada Richard Eliezer ini masih harus melakukan sidang kode etik di Mabes Polri. Pertanyaannya kapan itu akan dilakukan dan bagaimana mekanismenya, ini masih kami tunggu konfirmasi dari pihak Mabes Polri. Pak Kalis. Baik, ini yang juga dinantikan tentunya oleh keluarga Richard Eliezer untuk sidang etik setelah vonis dijatuhkan. Terima kasih. Tifal Solesa melaporkan langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Saudara tidak terima dengan vonis hakim, 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat kompak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD mengajak semua pihak untuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo memasuki babak baru. 4 terdakwa yakni Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal resmi mengajukan banding. Mereka tak terima dengan vonis hakim yang lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Untuk terdakwa Kuat Ma'ruf tercatat di SPP ada permohonan banding yaitu tertanggal 15 Februari 2023 kemarin. Sedangkan untuk terdakwa Ferdi Sambo, Putri, kemudian terdakwa RR itu diajukan juga upaya banding, sudah dinyatakan tercatat di administrasi perkara Pengadilan Jakarta Selatan tertanggal hari ini 16 Februari. Menanggapi langkah hukum yang dilakukan Sambo CS, Kejaksaan Agung menyatakan akan mempelajari permohonan Sambo dan 3 terdakwa lainnya. Untuk terdakwa lainnya kami sudah jelaskan tadi bahwa kami masih menunggu ya sikap yang bersangkutan. Ya, masih menunggu. Kami pun juga masih mempelajari karena masih ada rentang waktu kita masih pelajari sampai hari Senin. Terkait upaya banding yang diajukan 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua, Menko Polhukam Mahfud MD mengajak semua pihak untuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Pasalnya, gerakan bawah tanah Sambo yang gagal di pengadilan tingkat pertama bisa saja muncul kembali di tahap berikutnya. Tapi kalau Menko Polhukam sendiri akan melakukan apa untuk memastikan bahwa pengadilan banding itu betul-betul tetap independen, karena pengadilan banding kan hanya memeriksa berkas-berkas saja sebetulnya. Sejauh yang bisa kita lakukan akan kita lakukan ya. Itu sebabnya mereka kan hanya meriksa berkas, tidak meriksa terdakwa, penuntut, terdakwa dan sebagainya diperiksa lagi. Dia cuma baca berkas. Dan kadangkala kita dibuat terkejut seringkali. Putusan begini di Pengadilan Tinggi udah oke, tiba-tiba disunat di Pengadilan Tinggi, disunat lagi di Mahkamah Agung. Itu sering terjadi kejutan. Nah, oleh sebab itu, yang ini nih mari kita pelototi terus, jangan berhenti sampai di sini gitu. Untuk mendidik masyarakat bahwa ya pengadilan itu siapapun selalu ingin selamat, ada yang ingin menyelamatkan orang, ada yang nyuap, ada yang neror dan sebagainya. Sementara itu, Hakim nonaktif sekaligus Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Albertina Ho angkat bicara soal nasib vonis mati terhadap Ferdi Sambo. Dalam program Rosi, Albertina Ho menyampaikan ada peluang meringankan bagi Sambo jika KUHP baru diterapkan. Dalam KUHP baru disebutkan, terpidana yang divonis mati jika berkelakuan baik,
maka besar peluangnya untuk mendapatkan keringanan hukuman. Namun, Albertina Ho menambahkan, hukuman mati bagi Sambo bisa saja terjadi apabila dieksekusi sebelum diberlakukannya KUHP yang baru. Tapi faktanya, antrean hukuman mati itu panjang. Ada yang hingga 10 tahun belum juga dieksekusi. Sebenarnya kalau kita membaca di pasal 3-nya ya, kalau saya ingat saya itu pasal 3. Itu jelas disebutkan di situ bahwa untuk putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian sudah berlaku peraturan undang-undang yang baru karena ada perubahan peraturan, kepada terdakwa ini, terpidana ya, kepada terpidana ini akan berlaku yang meringankan. Artinya begitu ada KUHP baru 2020 mulai berlaku KUHP baru, maka Verdi Sambo akan mendapat aturan hukum yang lebih ringan. Ya, dalam eksekusi pidananya ya. Jadi memang kecil kemungkinannya ia mendapat hukuman mati. Bisa saja terjadi kalau hukuman mati apabila memang mau dieksekusi sebelum berlakunya. Tapi itu kan secara common practice jarang sekali terjadi. Ya. Antrian mereka yang sedang menunggu eksekusi hukuman mati itu panjang sekali. Jangan dipikir langsung terjadi, bisa 5 tahun, 10 tahun. Banyak, 10 tahun juga bisa. Di Nusa Kambangan itu banyak Mbak Rosi. Saya pernah tugas di PN Cilacap. Di lapas di Nusa Kambangan itu kan termasuk wilayah kami untuk melakukan pengawasan dan pengamatan. Banyak yang sudah 10 tahun belum dieksekusi. Ya. Setelah mengajukan banding ke pengadilan tinggi, lantas bagaimana vonis akhir Sambo CS nantinya? Layak untuk dinantikan. Tim Liputan, Kompas TV. Kami kembali usai jeda, saudara. Ada informasi soal jajaran petinggi baru Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Kemarin terpilih setelah syarat dramaturgi. Apakah PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir dan jajarannya bisa membawa angin baru reformasi total sepak bola Indonesia? Sebagian wilayah Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah masih terendam banjir luapan Bengawan Solo. Warga terpaksa mengungsi di tepi jalan hingga jalan utama Solo Wonogiri macet dipadati kendaraan pengungsi. Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpan-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles Go. Roll on Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles go. Roll-on go. Pijat go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza selalu lebih beda sayangnya. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberikan
aja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta Tablet. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta. Cepat sikat sakit mah. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari Gandum. Seenak itu, sekenyang itu. Bukan kemenangan saya, tetapi harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama. Yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Waktu itu saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola Indonesia. Erick Thohir resmi jadi Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027 dalam Kongres Luar Biasa yang digelar Kamis kemarin. Tapi yang menarik saudara, dari KLB PSSI kemarin adalah bagaimana perebutan posisi Wakil Ketua Umum yang mesti berubah komposisinya sampai 3 kali. Dalam Kongres PSSI yang digelar di Jakarta, Menteri BUMN Erick Thohir mengalahkan lawan terkuatnya Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Lanyala Mataliti. Setelah terpilih jadi Ketua Umum PSSI, Erick menegaskan kembali komitmennya untuk membangun sepak bola yang bersih dan berprestasi. Harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama. Yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Dan waktu itu saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola Indonesia. Tidak perlu teori-teori. Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi. Tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi. Di saat perebutan Ketua Umum berjalan mulus, berbeda dengan perebutan posisi Wakil Ketua Umum PSSI. Mulai dari adanya pemilihan yang diulang hingga 2 kali perubahan komposisi hasil pemilihan ulang. Awalnya hasil pemilihan untuk posisi Wakil Ketua Umum adalah Menpora Zainuddin Amali dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Amali mendapat 66 suara dan Yunus 63 suara. Sementara mantan Sekjen PSSI Ratu Tisa gugur karena hanya mendapat 41 suara. Akan ada pengumuman dari FIFA dan kami akan terjemahkan. Tapi cuma selang 1 jam, para pemilik suara meminta pemilihan diulang karena dugaan manipulasi penghitungan suara. FIFA dan AFC akan membantu penghitungan ulang. Di penghitungan ulang, Menpora Amali justru yang terlempar dari posisi Wakil Ketua Umum. Karena Ratu Tisa mendapat 54 suara dan Yunus Nusi mendapat 53 suara. Sementara Menpora hanya mendapat 44 suara. Namun beberapa menit kemudian pasca terpilih, Yunus mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari Wakil Ketua Umum PSSI pada
hasil pemilihan Kongres hari ini demi untuk kebersamaan kita bersama demi masa depan sepak bola. Niat baik saya ini mohon untuk diizinkan oleh komite pemilihan, dan hari ini dengan teguh hati saya mengundurkan diri dari Wakil Ketua Umum terpilih pada Kongres hari ini. Terima kasih. Dengan mundurnya Yunus Nusi, maka Ratu Tisa dan Zainuddin Amali yang resmi menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Pasca drama pemilihan Wakil Ketua Umum, 12 komite eksekutif PSSI pun terpilih. Dengan 3 level pimpinan yang sudah terpilih oleh para pemilik suara PSSI, lengkap sudah PSSI 2023-2027, kini dipimpin oleh 2 menteri pemerintahan Joko Widodo, yakni Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dan Menpora Zainuddin Amali sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Tim Liputan, Kompas TV. Pasca pemilihan di Kongres luar biasa, publik menunggu janji Menteri BUMN Erick Thohir yang kini jadi Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027. Sebelumnya, saat mendaftar sebagai calon Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memiliki 5 janji manis untuk prestasi sepak bola Indonesia yang akan ia tuntaskan di masa kepemimpinannya. Yang pertama, Erick Thohir berjanji meneruskan Liga 2 dan 3 sebagai lajang atau sebagai ajang prestasi sepak bola Indonesia. Kedua, membenahi kualitas wasit, serta Erick juga berjanji menerapkan VAR alias wasit yang memantau lewat video. Yang keempat, saudara, juga membangun training camp untuk tim nasional Indonesia. Dan selanjutnya, mengejar ketertinggalan Indonesia dalam prestasi sepak bola dunia. Dan yang terakhir, agenda terdekatnya adalah prestasi Indonesia di Piala Dunia U20 dan juga Piala Asia. Erick Thohir kini memimpin PSSI. Ada juga drama dalam Kongres luar biasa. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang bisa diharapkan dari kepemimpinan Erick Thohir? Siang ini Kompas Siang akan berbincang bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus, halo, selamat siang. Halo, selamat siang Pak Skalis. Oke, ini sudah terpilih Erick Thohir yang juga adalah Menteri BUMN. Sebenarnya seberapa besar dampaknya terpilihnya Erick Thohir ini untuk membenahi PSSI? Ya, kita harus menyadari bahwa persoalan sepak bola Indonesia ini sangat berat ya. Bahkan bisa dibilang saat ini kita berada di salah satu titik terendah dalam persepak bolaan Indonesia sesudah terjadinya tragedi Kanjuruhan. Karena itu memang butuh kepemimpinan yang kuat, bahkan saya menyebutnya harus sangat kuat untuk bisa segera mengembalikan persepak bolaan Indonesia ke jalur yang benar gitu ya. Tidak mengherankan kalau dalam pemilihan dalam KLB kali ini yang terjun itu adalah nama-nama besar. Bahkan kita bisa menyebutnya gajah-gajah semua ini. Ada Menpora, ada Menteri BUMN, bahkan ada Ketua DPD. Itu menggambarkan betapa daruratnya sepak bola Indonesia saat ini sehingga butuh tangan-tangan yang kuat, tangan-tangan yang perkasa untuk bisa mengembalikan sepak bola Indonesia. Jadi kalau saya secara positif menyambut kehadiran Pak Erick Thohir ini untuk kebutuhan saat ini, meskipun untuk kedepannya mungkin kita butuh butuh partisipasi yang lebih kuat dari stakeholder sepak bola yang sebenarnya. Tapi karena saat ini sepak bola darurat, maka kehadiran pejabat yang berasal dari struktural pemerintahan mau tidak mau harus kita terima dengan tangan terbuka. Satu, ada di titik terendah, Bungkus Noni tadi cerita. Iya. Ada di titik terendah, belum kita sebenarnya bisa dibilang miskin gelar ya, Bungkus. Iya. Tidak ada gelar-gelar yang cukup membahagiakan begitu untuk pecinta sepak bola di dalam negeri. Event terdekat di bulan Maret, kalau saya tidak salah ada U20, lalu ada Piala Asia di bulan Juni. Apakah 2 event terbesar itu bisa jadi ajang pembuktian kalau kepemimpinan Erick Thohir ini dalam sampai 2027 nanti benar-benar bisa sukses untuk industri sepak bola? Sepak bola itu bukan sesuatu yang instan ya, butuh proses. Karena itu kalau mengukur kepengurusan Pak Erick hanya dari 2 event dalam jangka waktu yang sangat singkat, kita juga gegabah namanya. Karena itu saya pikir yang akan dihadapi Pak Erick bukanlah event yang jangka waktunya hanya 1, 2, 3 bulan, tapi kita harus memberi ruang bagi Pak Erick dan struktur kepengurusan PSSI yang baru sampai akhir masa jabatan mereka.
Saya secara pribadi bahkan menganggap 4 tahun pun mungkin tidak akan cukup bagi Pak Erick untuk menuntaskan persoalan sepak bola Indonesia. Karena yang disebutkan oleh Pak Erick 5 program prioritas itu hanya sebagian kecil dari permasalahan besar sepak bola kita. Jadi kalau kita mau transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh, 5 yang disebutkan Pak Erick hanya sebagian kecil. Misalnya dia ingin meningkatkan kualitas wasit. Wasit itu hanya bagian kecil dari persoalan SDM keseluruhan. Kita punya masalah dengan pelatih yang menjadi penanggung jawab klub Liga 1 kita. Sekarang ini hanya 2-3 orang pelatih lokal. Selebihnya pelatih asing. Itu persoalan SDM juga. Lalu kita bicara tentang kompetisi profesional. Kompetisinya profesional, pelaku-pelakunya sudah profesional belum? Salah satu ciri profesionalisme adalah sertifikasi. Jadi orang yang mengelola pertandingan, mengelola kompetisi, semua harus tersertifikasi. Wasit kan sudah disertifikasi, pelatih disertifikasi. Nah, penyelenggara pertandingan juga harus disertifikasi. Sekarang faktanya yang namanya LGC atau Local General Coordination, itu koordinator, itu bukan orang-orang yang sepenuhnya tersertifikasi. Harus dilakukan segera sertifikasi. Security officer harus disertifikasi. Media officer harus disertifikasi. Itu persoalan-persoalan SDM semua. Belum persoalan infrastruktur. Ini salah satu persoalan besar. Pak Erick bicara tentang training camp bagi tim nasional. Tapi masalah besar adalah ketersediaan lapangan latihan. Tidak hanya untuk timnas, tapi untuk anak-anak muda yang akan menjadi cikal bakal generasi penerus sepak bola nasional. Pak Erick harus punya program yang terintegrasi, yang menyeluruh, yang tidak hanya menyediakan fasilitas untuk timnas, tapi bagaimana menyediakan lapangan yang layak untuk anak-anak yang akan menjadi pemain timnas di masa depan. Jadi programnya harus sangat kuat, harus sangat terintegrasi, tidak hanya melibatkan PSSI, tapi juga melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kemenpora, yang semuanya sebetulnya sudah dikasih tugas melalui Inpres nomor 3 tahun 2019, tapi selama ini tidak dilaksanakan. Bayangkan, ada Inpres, perhatian yang luar biasa dari Presiden, tapi tidak dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan karena Pak Erick ini orang yang dekat dengan pusat kekuasaan, dengan Presiden, bisa mendorong percepatan pelaksanaan Inpres tersebut. Tapi kalau bicara Erick Thohir sebagai orang terdekat Presiden, begitu juga dengan karena jabatannya sebagai Menteri BUMN, sebenarnya kan ada aturan ya, Bungkus, yang dari FIFA bahwa tidak boleh ini ada intervensi dari pemerintah. Nah itu nantinya gimana posisinya, Bung? Kalau posisinya pemerintah itu ada di luar PSSI, mungkin bisa dibilang intervensi. Tapi kalau orang dari pemerintahan ada di dalam struktur PSSI kan bukan intervensi, memang mereka yang menyelenggarakan. Kan jadi ini bukan, dan statuta tidak melarang keterlibatan itu. Tidak melarang statuta itu bupati, gubernur, menteri, atau katakanlah Pangdam, atau katakanlah pejabat kepolisian, kan tidak ada larangan dalam statuta, kan itu persoalannya. Lah kalau tidak dilarang kan nanti tidak ada yang dilanggar. Nah kalau sudah ada di dalam, kan artinya bukan intervensi. Intervensi itu kan kalau dari luar mengatur, ini kan memang ada di dalam. Kalau saya melihatnya begini, sekarang ini siapa sih yang lebih butuh? Pemerintah butuh PSSI atau PSSI butuh pemerintah? Saya harus jujur mengatakan PSSI yang lebih butuh negara, lebih butuh pemerintah. PSSI nggak punya lapangan latihan, PSSI nggak punya stadion. Kalau mau menyelenggarakan kompetisi, pakai fasilitas punya negara. Nah sekarang untuk perizinan aja PSSI minta bantuan Kemenpora untuk mengurus perizinan supaya liga bisa digelar. Siapa yang sesungguhnya lebih butuh saat ini, PSSI atau pemerintah? PSSI yang lebih butuh. Jadi untuk saat ini tidak produktif kalau kita mendikotomikan mana yang lebih butuh, PSSI lebih butuh atau pemerintah lebih butuh. Dua-duanya saling membutuhkan, tapi saat ini PSSI lebih butuh uluran tangan dari pemerintah. Oke, ini juga kalau kita bicara adanya pemerintah di dalam posisi badan PSSI, ada satu lagi nama menteri sebenarnya di dalamnya, yaitu Menteri Menpora yang duduk sebagai waketum. Kemarin juga sempat ada drama gitu ya Mas, soal waketum ini, posisinya sampai diulang sampai 3 kali, voting yang katanya suaranya hilang lah, sampai akhirnya Ratu Tisha terpilih juga. Ini posisi waketum ini sebenarnya seberapa penting sih dalam jabatan ini? Karena biasanya kan ya akan ketuanya saja begitu yang jadi senternya. Tapi kenapa waketum ini menjadi seperti semacam rebutan begitu?
Iya, jadi kalau kepemimpinan PSSI itu kan pada dasarnya kolektif kolegial. Secara organisasi memang PSSI di luar diwakili oleh yang namanya ketua umum. Wakil ketua umum adalah orang yang menggantikan ketua umum bila berhalangan. Nah, keputusan-keputusan besar PSSI itu harus diputuskan melalui yang namanya rapat komite eksekutif. Dan itu tidak hanya terdiri atas ketum dan wakil ketua umum, tapi juga oleh anggota exco yang lain. Jadi tidak berarti seseorang menjadi ketum itu kekuasaannya mutlak di PSSI. Enggak sebetulnya. Komite eksekutif itulah kekuasaan yang sebenarnya di PSSI. Hanya saja memang figur ketua umum ini sangat penting karena seperti yang saya bilang tadi, ini organisasi sedang dalam situasi yang bisa dibilang salah satu titik terendah dalam sejarah organisasi. Karena itu butuh figur yang bisa menggerakkan, bisa menjadi lokomotif. Dan itulah sebabnya dibutuhkan figur yang kuat. Makanya terpilihnya Pak Erik, mudah-mudahan bisa menjelma menjadi lokomotif yang kita butuhkan. Persoalannya kemudian, Pak Erik ini orang yang sangat sibuk. Dan mungkin kesibukannya akan lebih bertambah menuju 2024. Karena itu memang dibutuhkan wakil ketua umum yang punya waktu, punya energi, punya kemampuan menjadi pengganti ketua umum. Nah, makanya terpilihnya Pak Amali dan Ratu Tisa, menurut saya itu figur yang tepat, kombinasi yang tepat. Pak Amali orang yang punya kemampuan menggerakkan suprastruktur, karena posisinya di pemerintahan. Tapi di PSSI juga dibutuhkan orang yang paham internal organisasi. Ratu Tisa punya kemampuan itu. Sama seperti halnya Yunus Nusi. Jadi bagi saya terpilihnya Ratu Tisa dengan mendampingi Pak Amali itu kombinasi yang tepat. Oke, dengan harapan bisa bersinergi dan membereskan PR-PR yang tadi Bung Kusna ini sudah sebutkan, terutama untuk SDM dan juga infrastruktur demi kemajuan sepak bola Indonesia. Bung Kusna ini terima kasih banyak sudah berbincang hari ini di Kompas Siang. Sehat selalu. Amin, amin. Saudara, usai jeda kami masih punya informasi soal Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegur Kapolda Jawa Timur buntut dari anggota BRIMOB yang gaduh di sidang tragedi Kanjuruhan Selasa lalu. Mulai hari ini, Polrestabes Surabaya memastikan tidak lagi melibatkan anggota BRIMOB dalam pengamanan sidang. Polisi terus menelusuri dugaan kekerasan seorang terapis di Rumah Sakit Wilayah Depok, Jawa Barat terhadap bocah 2 tahun penderita autisme. Dalam video yang viral, pelaku menjepit kepala sang anak dengan kaki hingga korban meronta-ronta. Setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles Go. Roll on Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles Go. Roll on Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Halo Indonesia, yuk bagiin cinta. Buat yang bingung bilangnya, dan yang susah nyampeinnya. Yang kayak gini, bisa damai. Sampein sayangmu dengan Pizza Heart dari Pizza Hut. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi.
Minum Milanta Tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Sidang lanjutan tragedi Kanjuruhan kembali digelar hari ini. Sidang beragendakan replik atau tanggapan atas nota pembelaan terdakwa. Sidang dimulai pukul 10.30 di Pengadilan Negeri Surabaya. Ada 2 terdakwa yang dihadirkan, yaitu Abdul Haris selaku Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan dan Suko Sutrisno selaku Security Officer. Sidang yang digelar secara terbuka ini beragendakan pembacaan replik atau tanggapan atas nota pembelaan terdakwa. Sementara itu, pasca peristiwa anggota Brimob yang membuat gaduh saat sidang Selasa lalu, anggota Brimob tidak lagi dilibatkan dalam pengamanan di area sidang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegur Kapolda Jawa Timur Irjen Tony Harmanto buntut dari anggota Brimob yang membuat gaduh di sidang tragedi Kanjuruhan. Kapolri meminta Kapolda Jatim menegur para anggota Brimob agar tenang di persidangan. Pak, kemarin dalam sidang di Kanjuruhan ada anggota Brimob juga Pak, akan diintimidasi pada jaksa Pak. Ya, kita sudah tegur Kapolda untuk menegur para anggota tersebut agar bisa tenang karena itu kan di ruang sidang. Teguran keras gitu atau sudah ada Pak? Ya, itu Kapolda. Teguran Kapolri kepada Kapolda Jawa Timur bukan tanpa alasan. Pada Selasa lalu, saat sidang tragedi Kanjuruhan digelar, sejumlah anggota Brimopolda Jawa Timur meneriakan yel brigade. Mereka berteriak saat 3 terdakwa anggota polisi hendak masuk ke ruang sidang. Polrestabes Surabaya meminta maaf atas teriakan para anggota Brimob karena mengganggu jalannya sejumlah sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Informasi lebih lengkap soal sidang tragedi Kanjuruhan, sudah ada jurnalis Kompas TV Kika Madona akan melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Kika, sidang hari ini beragendakan replik, apakah sudah ada hasilnya? Ya, Pak Kalis dan juga saudara, hasilnya jaksa penuntut umum menolak semua nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dan juga yang melalui kuasa hukumnya pada beberapa waktu yang lalu. Dalam persidangan hari ini ada beberapa alasan yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum mengapa akhirnya menolak pledoi atau nota pembelaan. Yang pertama, ini adalah karena jaksa penuntut umum menggunakan BAP, dakwaan, dan juga tuntutan sebagai dasar untuk menolak pledoi atau nota pembelaan dari pihak kuasa hukum. Lalu yang kedua, ini adalah pihak jaksa penuntut umum menganggap bahwa kuasa hukum tidak cukup teliti dalam melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Sehingga ini yang menjadi alasan dan juga kemudian tadi disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam kesimpulan terakhirnya pada sidang hari ini, yaitu yang pertama pihak jaksa penuntut umum menolak sepenuhnya pembelaan yang disampaikan oleh
terdakwa, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Lalu kemudian yang kedua, tetap menggunakan tuntutan awal kepada terdakwa, yaitu 6 tahun 8 bulan. Saudara, pada hari ini, sidang replik hari ini juga dihadiri oleh 2 orang terdakwa, yaitu Suko Sutrisno selaku security officer, lalu juga ada Abdul Haris yang merupakan ketua panitia pelaksana pertandingan. Dan pada sidang sebelumnya, kedua terdakwa ini juga kemudian dituntut 6 tahun 8 bulan penjara. Dalam kasus atau perkara tragedi Kanjuruhan ini ada 5 orang tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan, atau 5 orang terdakwa. Dari 5 orang terdakwa ini, 2 diantaranya saat ini yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa sudah memasuki persidangan yaitu sidang replik. Nah, hasil dari replik hari ini nantinya pihak majelis hakim memberikan waktu sampai dengan tanggal 23 Februari mendatang kepada pihak kuasa hukum untuk kemudian mengajukan duplik. Sementara itu, saudara, dari persidangan yang lain, yaitu 3 terdakwa lainnya yang merupakan anggota kepolisian, saat ini sudah memasuki persidangan saksi-saksi, di mana sidang terakhir berlangsung pada pada hari Selasa lalu dan akan dilanjutkan pada pekan depan. Kita nantikan bagaimana Pascalis. Nah, Kika, pasca kegaduhan oleh anggota BRIMOB di sidang Selasa lalu, pengamanan sidang kan dievaluasi. Nah, bagaimana hasil evaluasinya? Ya, hari ini BRIMOB tidak lagi dilibatkan dalam pengamanan persidangan. Sebagai gantinya dari pihak kepolisian, dari Satuan Samapta yang juga kemudian mengamankan jalannya persidangan hari ini. Namun berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya di mana banyak sekali aparat kepolisian yang berjaga. Pada sidang hari ini aparat kepolisian tidak terlalu banyak, namun tetap sidang berlangsung secara kondusif pada pagi hari ini. Dan harapannya juga pada persidangan berikutnya juga masih terus akan kondusif. Mengingat sebelumnya Kapolri Listio Sigit ini juga kemudian sudah menegur agar Kapolda Jawa Timur ini juga kemudian menertibkan Satuan BRIMOB dari Polrestabes Surabaya supaya tidak lagi terjadi kegaduhan pada persidangan berikutnya. Demikian Pascalis. Terima kasih Kika Madona melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kita ke sorotan lain, saudara. Diduga melakukan kekerasan terhadap anak 2 tahun penderita autisme, seorang terapis di rumah sakit di Depok ditetapkan sebagai tersangka. Selasa lalu, pelaku menjepit kepala sang anak dengan kaki dan diduga tidak menghiraukan korban yang menjerit meronta-ronta. Selasa 14 Februari lalu, niat hati ibu membawa anak ke rumah sakit untuk mendapatkan terapi wicara. Namun, sang anak penderita autisme yang baru berusia 2 tahun justru mendapat perlakuan yang bisa memilukan hati semua ibu. Dalam video yang tersebar di media sosial, terapis pria rumah sakit di Depok itu menjepit kepala pasien anak dengan kedua kakinya dan tetap menggunakan ponsel meski sang anak menjerit meronta-ronta. Tak terima dengan perlakuan sang terapis tanpa penjelasan dari rumah sakit, ibu pasien pun melaporkan kasus dugaan kekerasan ini ke Polres Depok. Harapan saya pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal dan manajemen rumah sakit memperhatikan lagi perlakuan karyawannya. Dan untuk para orang tua yang mengalami hal yang serupa, silakan melapor ke Polres Depok. Polisi pun terus menelusuri dugaan kekerasan yang dilakukan terapis rumah sakit kepada pasien anak autisme di Depok ini. Hingga Kamis sore, sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Sang ibu membawa anak tersebut melakukan terapi karena anak tersebut mengalami ASD atau Autism Spectrum Disorder. Namun dalam pelaksanaan terapi tersebut, di dalam video yang viral, ternyata ada tindakan-tindakan yang diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Dari pihak rumah sakit sudah kita periksa 3 orang, termasuk ibu korban. Termasuk terapisnya kan Bu? Terapis dan ibu korban. Dari hasil pertemuan antara pihak korban dengan rumah sakit seperti apa? Dari pihak rumah sakit bahwa baru tahu bahwa ada di video yang viral yang berinisial H. Sampai sekarang penyidik masih melakukan pendalaman terkait hal tersebut, apakah masuk unsur penganiayaan atau tidak.
dan penyidik masih berkoordinasi dengan saksi ahli. Hingga saat ini polisi masih belum menetapkan status tersangka kepada sang terapis karena masih berkoordinasi dengan ahli untuk mengetahui apakah perlakuan ini masih merupakan metode terapi autisme. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Untuk mengetahui perkembangan terbaru kasus ini, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Hidayatul Mulyadi di Depok, Jawa Barat. Selamat siang, Det. Jadi sejauh ini apakah sudah ada penjelasan dari pihak rumah sakit terkait kasus dugaan kekerasan terapis kepada pasien anak ini? Lalu apakah ada tindak lanjut dari rumah sakit kepada korban? Ya, Pak Kalis dan saudara, memang sampai saat ini dari pihak rumah sakit sendiri memang belum memberikan keterangan terkait adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang terapis terhadap bocah 2 tahun yang mengidap autisme di salah satu rumah sakit di Kota Depok, Jawa Barat. Memang sampai saat ini pihak rumah sakit beberapa kali kami coba menghubungi, namun belum ada tanggapan terkait video viral penganiayaan yang terjadi di rumah sakit tersebut. Namun dari keterangan pihak kepolisian memang membenarkan bahwa pihak rumah sakit yang diperiksa oleh pihak kepolisian membenarkan bahwa video tersebut memang terjadi di rumah sakitnya. Meski demikian, kami sampai saat ini masih menunggu dari pihak rumah sakit terkait kelanjutan atau proses atau apa yang akan dilakukan terkait viralnya video yang diduga dilakukan penganiayaan terhadap bocah 2 tahun di rumah sakit tersebut. Lalu apakah hari ini ada pemeriksaan terhadap pihak rumah sakit ataupun tersangka, dan apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan polisi? Memang sampai saat ini pihak kepolisian belum menetapkan satupun tersangka terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang terapis di salah satu rumah sakit Kota Depok. Pihak kepolisian sendiri dari Polres Metro Kota Depok telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi yang diperiksa secara intensif terkait viralnya video tersebut, diantaranya pihak rumah sakit, orang tua, dan terapis yang diduga melakukan penganiayaan tersebut. Namun sampai saat ini pihak kepolisian belum menetapkan terduga pelaku tersebut sebagai tersangka. Statusnya masih sebagai saksi, namun sampai saat ini kita masih menunggu dari pihak kepolisian kelanjutan dari proses hukum yang terjadi tersebut, Pak Kali. Baik, terima kasih Hidayatul Mulyadi melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Kita akan jeda sejenak, saudara. Nanti Kompas Siang akan hadir kembali dengan informasi hampir 2 tahun berlalu, Mahkamah Agung akhirnya memutus banding perkara Kolonel TNI Prianto yang membuang jenazah sepasang remaja setelah menabrak mereka di Jalan Raya Nagrek, Garut, Jawa Barat. Prianto diputus tetap di penjara seumur hidup. Usai jeda, Valentina Sitorus akan hadir menemani Anda di Kompas Siang. Ringan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal.
Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Coklat Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Yang bikin my hubby bucin banget. Jadi makin senang ditemenin. Baru Coklat Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Hadirkan wangi parfum yang romantis. Ekstra softness-nya melembutkan serat pakaian. Biar si dia betah di rumah. Coklat Softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Saya Valentina Sitorus bersama Anda di Kompas Siang. Saudara, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Kolonel Priyanto, penabrak 2 remaja pengendara sepeda motor di kawasan Nagrek, Garut, Jawa Barat pada Desember 2021. Oleh karenanya, auditor militer tinggi memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana pokok penjara seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CKTN Angkatan Darat. Menetap, siap auditor? Siap penasihat hukum? Saudara, pada 7 Juni 2022, Pengadilan Militer Tinggi Jakarta menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Kolonel Priyanto. Putusan ini dikuatkan di tingkat banding. Tidak terima, Kolonel Priyanto mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun akhirnya ditolak. Atas penolakan MA, Kolonel Priyanto harus mendekam di penjara seumur hidupnya. Dengan pemohon terdakwa Kolonel Priyanto oleh Mahkamah Agung RI telah diputus pada tanggal 18 November 2022 dengan amar putusan tolak perbaikan. Perlu masyarakat ketahui, secara umum putusan kasasi itu ada 3 macam. Yang pertama kabul, yang kedua tolak, yang ketiga tolak perbaikan. Untuk perkara nomor 327 K-MIL 2022 ini, perbaikannya mengenai redaksi kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa. Sebelumnya, Kolonel Priyanto menabrak kedua pemotor di Jalan Raya Nagrek, Garut, Jawa Barat pada 8 Desember 2021.
Setelah kejadian, kedua korban dimasukkan ke dalam mobil dan warga mengira akan dibawa ke rumah sakit terdekat. Saat itu Priyanto ditemani oleh 2 anggota TNI lainnya. Namun perkiraan warga keliru. Kedua korban justru dibuang ke sungai dan ditemukan di 2 lokasi berbeda. Kita ke informasi lain, Saudara. Terdakwa Teddy Minahasa marah dan mencecar saksi-saksi di sidang lanjutan perkara narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis kemarin. Dengan suara keras, Teddy bertanya kepada saksi dan mempertanyakan keterangan saksi yang berbeda dengan berita acara. Saudara kan bilang ini transaksi 2 kali, lalu di poin 8 saudara bilang 1 kali tanggal 26. Siapa yang suruh merubah itu? Terdakwa Teddy Minahasa mencecar salah satu saksi dari pihak bank yang dihadirkan di persidangan pada Kamis kemarin. Teddy mempertanyakan keterangan saksi Natal Ginting soal adanya 2 tanggal transaksi penukaran falas oleh Fatullah Adi. Menurut Teddy, keterangan saksi sangat berbeda dengan berita acara pemeriksaan. Kenapa mundurnya tanggal 24? Seharusnya kalau ada kekeliruan sistem, karena saudara Fatullah Adi Saputra itu datangnya kan tanggal 26. Tidak ada Tidak ada hubungan dengan tanggal 24. Kenapa saudara bawa-bawa tanggal 24? Invoice-nya tanggal 24, Pak. Iya, berarti kan ada transaksi di 24. Tidak, Pak. Nah, kenapa saudara bilang ada 24? Itu tertulis di situ invoice-nya tanggal 24, Pak. Saudara jujur saja, siapa yang mendikte saudara? Saya tanya terakhir itu dah. Jadi ada, gini. Jawab. Ada yang menyuruh atau tidak? Itu aja jawabannya. Sederhana. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Di BAP saya sudah jelaskan. Oke. Ya, baik. Berarti dia dibikin tanggal 24. Cukup kalau tidak ada. Jangan bertele-tele menjawabnya. Ya, yang ditanya saja dijawab. Siapa? Iya. Yang pasti-pasti saja di sini. Baik, silakan. Ada pertanyaan lain. Tidak ada yang menyuruh, kata saksi. Terima kasih. Sebelumnya, pada Senin lalu, Teddy Minahasa juga menyampaikan keberatan atas sejumlah keterangan saksi di persidangan. Teddy mengaku keberatan atas keterangan Kompol Syukur Hedi yang tidak mengakui bahwa Teddy sempat menelpon untuk menanyakan penyisian barang bukti. Syukur pun menjelaskan bahwa tidak ada pertanyaan dari Teddy Minahasa kepada dirinya tentang penyisian barang bukti narkoba pasca Dodi ditangkap. Teddy Minahasa juga mempertanyakan tentang kejanggalan barang bukti narkoba. Saksi menyebut barang bukti narkotika jenis sabu yang diduga ditilap Teddy Minahasa dan sudah dicek terlebih dahulu oleh Teddy dengan menggunakan metode sampling. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Kalau saudara tadi mendalilkan seperti itu, cukup perwakilan satu saja, karena semuanya bungkusnya sama, berarti ada kemungkinan bahwa itu diisi tawas itu juga tidak mungkin. Bisa jawab? Tidak mungkin. Ya, terima kasih Yang Mulia. Oke. Tidak mungkin, karena kemasannya sama. Terima kasih. Kemudian Pak Alexi. Tadi pada saat kita semua dipanggil oleh Ketua Majelis Yang Mulia untuk ke depan menyaksikan atau diperlihatkan barang bukti. Tadi dibuka yang pertama barang bukti sabu milik saudara Dodi Prawira Negara. Tiba-tiba saudara menjawab, apakah saudara mengenal? Ditanya oleh Ketua Majelis Hakim, saudara bilang mengenal, itu adalah milik Dodi. Bagaimana saudara tahu itu milik Dodi? Sedangkan sabu itu bukan seperti mobil yang ada STNK-nya, ada BPKB-nya. Tolong dijawab. Terima kasih, Pak. Yang Majelis Hakim tanya apakah saudara mengenal, yang saya maksudkan itu adalah itu sabu atau bukan. Saya mengenal itu sabu, tapi saya tidak mengenal siapa miliknya. Baik, berarti saudara meralat bahwa saudara tidak tahu itu sabu milik Dodi, kan? Tidak tahu. Oke, pertanyaan yang kedua, yang mohon izin Yang Mulia. Tadi saudara mengatakan untuk mengetahui sabu atau tidak harus melalui proses laboratoris. Sedangkan tadi saudara hanya kasat mata. Bagaimana saudara bisa menentukan itu sabu atau bukan? Karena berdasarkan pengalaman, secara kasat mata saya bisa melihat sekilas. Tapi untuk menentukan itu sabu atau bukan, tentu keasliannya harus dicek secara laboratoris. Iya, tadi kan saudara mengatakan itu sabu. Kok berdasarkan pengalaman? Kan harus dilihat dulu, dirasakan, terima kasih, diuji. Pak. Kami hanya melihat secara kasat mata dan secara ciri-ciri secara umum bentuknya. Terima kasih. Berarti saudara menguatkan pernyataan saudara bahwa itu sabu.
Ya, saya itu karena saya sudah lama dan sering melihat hal itu seperti itu sabu, saya katakan itu sabu. Itu dugaan saudara, apa Betul. sudah yakin? Dugaan saya. Terima kasih. Hingga saat ini, sudah ada 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk mantan Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, Kompas Siang masih akan kembali untuk Anda dengan informasi mengenai dengan mengusung program Green Election yang ramah lingkungan. KPU Bali mengajak partai politik untuk tidak menggunakan baliho sebagai instrumen kampanye. Gimana yang jual anak-anak? Video berdurasi. Video dua remaja perempuan jadi viral di media sosial karena hendak menculik anak SD yang baru pulang sekolah di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Meski hanya merupakan konten candaan, sang perekam video pun harus berurusan dengan polisi. Setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta Tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Duper kari. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede.
Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang Better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Saudara, kini saatnya kita menyimak beragam cerita menarik dari rekan-rekan Biro Kompas TV di daerah. Sudah bersiap Kiki Syah di Denpasar, Bali, dan Valentiara Rambu di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya akan mengajak Anda ke Denpasar, Bali terlebih dahulu. Selamat siang Kiki, jadi ada cerita apa dari Bali hari ini? Baik, selamat siang Valen dan juga saudara. Berikut akan kami sampaikan cerita Nusantara dari Pulau Dewata yang menjadi sorotan hari ini. Pemilu 2024 kurang dari setahun lagi. Mengusung program Green Election yang ramah lingkungan, KPU Provinsi Bali mengajak seluruh partai politik untuk tidak menggunakan baliho dalam berkampanye. Hal ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan, dan penyampaian gagasan dan program kerja calon kandidat pun disarankan melalui media sosial. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Idewe Agung Gede Lindartawan, bakal mencoba model pemilu baru di Bali. Dengan mengusung pemilu bersih atau Green Election bebas baliho untuk mewujudkan pendidikan politik berkualitas bagi masyarakat. Penggunaan metode alat kampanye baliho yang dipasang di pinggir jalan dinilai belum cukup untuk menyampaikan gagasan dan program kerja seorang calon. Untuk itu pihaknya akan menawarkan kepada seluruh partai politik untuk lebih memanfaatkan media sosial maupun media massa untuk berkampanye agar para pemilih milenial bisa lebih dalam mengenal sosok calon pemimpin serta partai politiknya. Bisa nggak nanti kita mulai menghilangkan baliho, karena menurut kami di Bali sudah lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya. Nah, kita ingin, karena kita sekali lagi kepingin green election lah, ya, nggak usah lagi ada timbunan sampah plastik, dan Bali ini baru memulai aktivitas ekonomi dan lain sebagainya. Kita coba nanti menawarkan ke mereka. Kalau mereka setuju, kenapa enggak? Ya, karena mereka semua sepakat untuk itu. Apalagi target sasaran kita udah hampir di rata-rata 60%, dan 54 itu milenial, dan di atas milenial itu kayak kita baby boomer aja sudah seneng kepingin melihat siapa calon dan lain sebagainya. Berkampanye dengan memanfaatkan media sosial, efektivitas anggaran dana pembuatan baliho bisa dialihkan dengan pemanfaatan kampanye melalui media sosial, media massa, dan digital yang tentunya pasti lebih jauh. Visi misi calon maupun partai politik akan lebih dipahami di kalangan generasi para pemilih milenial. Komang Suarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Itu tadi Valen dan juga saudara, cerita Nusantara dari Pulau Dewata yang menjadi sorotan hari ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Kiki atas laporan Anda. Dari Pulau Dewata, Bali, kami bergeser mengajak Anda, saudara, ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Valentiara Rambu di sana. Valentiara, jadi ada informasi apa dari Kupang? Baik, selamat siang Valen dan juga saudara. Ada satu sorotan utama dalam cerita Nusantara dari Biro Kupang kali ini. Saudara, video dua anak remaja perempuan yang hendak menculik anak SD usai pulang sekolah di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur viral di media sosial. Rupanya perekam video hanya ingin bercanda demi membuat konten lucu. Polisi pun turun tangan untuk menangani kasus ini. Weh, di mana yang jual anak-anak? Video berdurasi 20 detik ini viral di media sosial. Menunjukkan dua wanita muda mengendarai sepeda motor, lalu menakut-nakuti sejumlah anak SD yang baru pulang sekolah di Dusun Dua Holaid, Desa Uyasa, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Meski hanya untuk konten, video ini sontak membuat anak-anak takut dan trauma. Tak pelak, pembuat konten pun mendapat kritikan. Polisi pun kini turun tangan dan meminta keterangan dua orang pembuat konten.
Keduanya mengaku hanya bercanda. Dua remaja tersebut itu hanya bercanda, tapi bercandanya sangat keterlaluan. Makanya kemarin kami panggil dari orang tuanya, kepala sekolahnya, termasuk tokoh agama, tokoh adat kita kumpulkan juga di Polsek Semau, supaya bersangkutan bisa mengklarifikasi. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk memberikan himbauan kepada seluruh sekolah-sekolah, baik itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA di Kabupaten Kupang, untuk mengantisipasi apabila ada perbuatan, ada orang yang tidak dikenal, khususnya untuk anak-anak sekolah dasar, jangan dilepas. Kedua wanita ini juga harus membuat video permintaan maaf kepada seluruh masyarakat NTT dan dikenai wajib lapor selama 2 minggu ke Polsek Semau. Kalik Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Demikian sorotan utama dari Biro Kupang, kembali ke Valen di studio. Dari Biro Kupang, Nusa Tenggara Timur, terima kasih atas laporan Anda, Valentiara Rambo, dan juga tadi sebelumnya dari Denpasar, Bali, terima kasih, Kiki Syah. Salam sehat selalu rekan-rekan untuk Anda semua. Saudara, kami akan menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda. Masih banyak yang ingin kami hadirkan di Kompas Siang. Tetaplah bersama kami. Dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pengantrin supaya cacing KO. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Hey, ada madu teja sase. Madu teja sase. Sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari, biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau.
Ada yang histeris, guys! Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Serai baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebers di mulut, Lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Pakai SoClean Antisep. Deterjen plus protection, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri. Stay safe every day dengan SoClean Antisep. Wingscare. Besadap Selection Singapore Spicy Laksa. Rich and creamy. Cobain yang sedapnya Korea. Jinja pedas. Pedas, 맛있다. Cheesy and chewy noodle. Almost sedapnya. Besadap Selection dari Wings Food. Kuat-kuat mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. No rontok, no abak. Emerald Hijab Shampoo, ngerti rambut berhijab kita. Warga kota Jinderi, Suriah Utara berusaha melindungi harta benda mereka dari pencuri setelah gempa dahsyat meruntuhkan rumah mereka. Sejumlah pencurian dilaporkan terjadi sejak operasi penyelamatan pertama di kota itu. Seorang warga setempat mengatakan pencuri ini mencuri apapun yang mereka temukan, termasuk peralatan listrik, uang, dan emas. Untuk melindungi barang-barangnya, ada warga yang memutuskan untuk tidur di dalam truk. Sementara warga lain secara sukarela berjaga bergantian selama 24 jam. Gempa bermagnitudo 7,8 yang mengguncang Turki dan Suriah pada 6 Februari lalu menghancurkan banyak bangunan dan membuat warga kehilangan tempat tinggalnya. Seorang gadis berusia 17 tahun di kota Kahramanmaraş, Turki, diselamatkan setelah 248 jam tertimbun reruntuhan bangunan. Kota Kahramanmaraş terletak di dekat pusat gempa dahsyat yang mengguncang Turki dan Suriah. Gadis itu sempat dibawa ke salah satu rumah sakit di kota Kahramanmaraş, lalu dipindahkan ke ibu kota Ankara untuk menjalani pemulihan luka. Badan Penanggulangan Bencana Turki merevisi jumlah kematian akibat gempa di negara itu menjadi 36.187 orang. Lebih dari 108.000 orang terluka di Turki akibat gempa bermagnitudo 7,8 yang terjadi pada 6 Februari lalu. Saudara, tim Inasar terus mencari 9 korban gempa Turki yang diduga masih tertimbun di antara reruntuhan. Namun masih adanya gempa susulan serta posisi korban yang tertimbun reruntuhan apartemen menjadi kendala. Setelah lebih dari 6 jam melakukan pencarian, tim Inasar menghentikan sementara proses pencarian 9 korban gempa. Pasalnya, gempa susulan masih kerap terjadi dan posisi korban yang tertimbun di reruntuhan apartemen jadi hambatan. Informasi mengenai jumlah korban tertimbun ini didapat dari informasi saksi dan warga sekitar. Meskipun kemarin hasil masih nihil, proses pencarian akan dilanjutkan hari ini pukul 9 pagi waktu setempat. Tetaplah bersama kami di Kompas Siang, Saudara. Sebagian wilayah Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah masih terendam banjir luapan Bengawan Solo. Warga terpaksa mengungsi di tepi jalan hingga jalan utama Solo Wonogiri macet dipadati kendaraan pengungsi. Informasi politik juga akan kami hadirkan usai jeda, Saudara, mana jelang pemilu Presiden 2024. Bursa calon presiden dan peta dukungan kian terbuka. Hanya selang sepekan setelah membubarkan diri sebagai sukarelawan Ganjar Pranowo Mania, dukungan dialihkan menuju Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, membantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo.
Counterpan dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpan Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpan Hero. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better nambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Kita selalu diandalkan. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Free order now. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu ngilangin gerah. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat nama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat nama? Ingat Tempra. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat nama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat nama? Ingat Tempra. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu ngilangin gerah. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. Dua manfaat dalam satu permen. Strepsils Vitamin C. BPIP periode 2022. Sempurnakan malam Anda dengan rangkuman peristiwa politik, sosial, dan budaya yang terjadi di dalam negeri juga mancanegara. Terkait dengan pemeriksaan pelaku penganiayaan di tol dalam kota. Ikuti Kompas Malam setiap hari di jam-jam berikut, live di Kompas TV. Didukung oleh Jelang pemilu presiden 2024, bursa calon presiden dan peta dukungan kian terbuka. Hanya selang sepekan setelah membubarkan diri sebagai sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo Mania, dukungan dialihkan menuju Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden. Kamis siang, Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Presiden, Jakarta.
Apa agenda pembahasan keduanya? Itulah yang menjadi tanda tanya. Namun, publik menerka. Keduanya bertemu pasca dukungan salah satu relawan Jokowi, Joman, kepada Prabowo untuk maju di Pilpres 2024. Inilah kelakar Jokowi saat ditanya rencana pertemuannya dengan Prabowo. Tiap hari ketemu Pak Prabowo. Hari ini dengan Pak Erlangga. Ini ketemu dengan Pak Erlangga nggak ditanyakan. Tiap hari ketemu Pak Erlangga, ketemu Pak Prabowo. Ya. Dukungan relawan Jokowi Mania atau Joman pada Prabowo Subianto tak sekedar ucapan. Bahkan, Joman Mania resmi mengganti nama dengan Prabowo Mania 08. Kamis sore, usai Prabowo bertemu Jokowi, mereka berkunjung ke Kertanegara, Jakarta Selatan, kediaman Prabowo. Dalam pertemuan itu, Prabowo dan relawan berdiskusi soal gagasan dan dukungan yang diberikan oleh relawan Prabowo Mania kepada Prabowo di Pilpres 2024. Pada Perjuangan menyatakan ingin mendukung saya untuk maju, meminta mandat dari rakyat Indonesia untuk meneruskan perjuangan Pak Joko Widodo tahun 2024. Tahun mengakui kepemimpinan Pak Joko Widodo berhasil dan saya berniat untuk meneruskan agar Indonesia kuat, makmur dan jaya. Terima kasih. Memang, manuver dukungan jelang Pilpres 2024 kini mulai berseliweran. Joman mengalihkan dukungan untuk Prabowo hanya sepekan berselang setelah membubarkan diri sebagai relawan Ganjar Pranowo atau GP Mania. Apa alasannya? Ketua relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, menilai sosok Prabowo adalah sosok yang tangguh. Jadi misalnya kayak saya mendukung Pak Prabowo, saya rasa itu nggak menjadi masalah buat Pak Jokowi. Apalagi yang saya dukung adalah orang yang dekat beliau. Pak Jokowi juga tahu totalitas, loyalitasnya Pak Prabowo. Dulu kan Pak Prabowo pernah dinarasikan ketika masuk dalam pemerintahan Jokowi akan melakukan kudeta. Ternyata sampai detik ini Pak Prabowo menurut kacamata kita justru beliau yang paling loyalitasnya luar biasa dan totalitasnya dalam menjaga pemerintahan Jokowi. Bagaimana tanggapan Ganjar Pranowo soal alih dukungan untuk dirinya ke tokoh politik lain? Pak, capres rasanya gimana Pak? Capres apa gimana capres? Ganjar tak mau berkomentar soal pencapresan, termasuk pergerakan di kelompok relawan. Ia mengaku tengah fokus bekerja di Jawa Tengah. Soal alih dukungan, Ketua Relawan Ganjaris mengingatkan agar relawan Jokowi Mania berkomitmen mendukung Prabowo, bukan sekedar menjadi kutu loncat. Merapat ke kubunya Pak Prabowo, ya saya ucapkan selamat. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman di relawannya Pak Prabowo, ya terimalah anugerah ini. Kalau kemarin sempat saya bilang sebenarnya Noel ini daripada sebagai relawan dia jauh lebih mumpuni sebagai karyawan. Ya mudah-mudahan di tempat yang baru ini Noel tidak mengulangi lagi seperti yang kemarin ya, pindah dukungan. Mudah-mudahan awet. Lantas, dengan pindahnya dukungan relawan, apakah peluang Ganjar Pranowo berkontestasi di Pilpres 2024 kian mengecil? Dan apakah dukungan Joman pada Prabowo menjadi sinyal Jokowi memberi dukungan yang sama? Tim Liputan, Kompas TV. Kompas Siang masih akan hadir untuk Anda usai jeda. Sebagian wilayah Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah masih terendam banjir luapan Bengawan Solo. Warga terpaksa mengungsi di tepi jalan hingga jalan utama Solo Wonogiri macet dipadati kendaraan pengungsi. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. Dua manfaat dalam satu permen. Strepsils Vitamin C. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan.
Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte. Ingat Mama, ingat Tempra. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Aku pakai Dettol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangat di counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu, ngilangin gerah. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Hangat di counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat di counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat di counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Diduga melakukan kekerasan terhadap anak 2 tahun penderita autisme, seorang terapis di rumah sakit di Depok ditetapkan sebagai tersangka. Pada Selasa lalu, pelaku menjepit kepala sang anak dengan kaki dan diduga tidak menghiraukan korban yang menjerit meronta-ronta. Selasa 14 Februari lalu, niat hati ibu membawa anak ke rumah sakit untuk mendapatkan terapi wicara. Namun, sang anak penderita autisme yang baru berusia 2 tahun justru mendapat perlakuan yang bisa memilukan hati semua ibu.
Dalam video yang tersebar di media sosial, terapis pria rumah sakit di Depok itu menjepit kepala pasien anak dengan kedua kakinya dan tetap menggunakan ponsel meski sang anak menjerit meronta-ronta. Tak terima dengan perlakuan sang terapis tanpa penjelasan dari rumah sakit, ibu pasien pun melaporkan kasus dugaan kekerasan ini ke Polres Depok. Harapan saya pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal dan manajemen rumah sakit memperhatikan lagi perlakuan karyawannya. Dan untuk para orang tua yang mengalami hal yang serupa, silakan melapor ke Polres Depok. Polisi pun terus menelusuri dugaan kekerasan yang dilakukan terapis rumah sakit kepada pasien anak autisme di Depok ini. Hingga Kamis sore, sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Sang ibu membawa anak tersebut melakukan terapi karena anak tersebut mengalami ASD atau Autism Spectrum Disorder. Namun dalam pelaksanaan terapi tersebut, di dalam video yang viral, ternyata ada tindakan-tindakan yang diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Dari pihak rumah sakit sudah kita periksa 3 orang, termasuk ibu korban. Termasuk terapisnya kan, Bu? Terapis dan ibu korban. Dari hasil pertemuan antara pihak korban dengan rumah sakit seperti apa? Dari pihak rumah sakit bahwa baru tahu bahwa ada di video yang viral yang berinisial H. Sampai sekarang penyidik masih melakukan pendalaman terkait hal tersebut, apakah masuk unsur penganiayaan atau tidak. Dan penyidik masih berkoordinasi dengan saksi ahli. Hingga saat ini polisi masih belum menetapkan status tersangka kepada sang terapis karena masih berkoordinasi dengan ahli untuk mengetahui apakah perlakuan ini masih merupakan metode terapi autisme. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Saudara, kami ralat informasi sebelumnya bahwa hingga saat ini polisi dalam hal ini adalah tim penyidik masih mendalami kasus dugaan kekerasan terapis kepada pasien anak, sehingga hingga saat ini polisi belum menetapkan seorang tersangka dalam kasus ini. Sementara itu kami beralih ke informasi lainnya. Saudara, sejak beberapa pekan terakhir ketersediaan beras di pasar kota Blitar, Jawa Timur langka. Karena tak hanya itu saja, harga beras yang tersedia mahal hingga menembus angka Rp13.000 per kilogramnya. Yang akan di-dropping, Bu. Kios pedagang beras di Pasar Legi, Kota Blitar ini terlihat kosong. Di dalam kios tidak nampak ada tumpukan beras yang dijual oleh pedagang. Menurut pedagang, sejak beberapa pekan terakhir, pasokan beras dari distributor berkurang drastis. Akibatnya, stok di tingkat pedagang menipis serta terjadi kelangkaan. Selain langka, harga beras di pasaran Kota Blitar juga terus meroket. Bahkan kini harga beras kelas medium yang bagus telah mencapai Rp13.000 per kilogramnya. Nggak ada persediaan, udah habis. Dari gudang sana udah habis. Ini kosong berapa hari, Bu, dan Bu? Ya 1 minggu. 1 minggu. Harganya sampai berapa sih, Bu, kalau di sini, Bu, biasanya? Biasanya 5 kilonya 5.700, 500. Kalau ngecer? Kalau eceran? Nggak ada eceran, udah kemasan ini. Udah kemasan ya, Bu, karena sulit itu ya? Ya. Pemkot Blitar sendiri akan melakukan dropping beras ke sejumlah pedagang pasar. Langkah ini diharapkan mampu mengatasi kelangkaan dan bisa menekan harga beras di pasaran. Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur. Informasi lainnya, Saudara, di tengah kemajuan pendidikan dan teknologi, masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Salah satunya adalah SMP Negeri 5 Amabi Oveto yang jadi salah satu potret buram dunia pendidikan tanah air. Beginilah kondisi gedung SMP Negeri 5 Amabi Oveto di Desa Fatu Teta, Kecamatan Amabi Oveto Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gedung sekolah yang dibangun swadaya berupa 3 ruangan kelas dan 1 ruang guru sejak tahun 2017. Hanya beratap daun lontar dan berdinding bebak gewang serta berlantai tanah.
Gedung SMP 1 atap ini menampung 36 pelajar yang saban hari menuntut ilmu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan akibat kondisi gedung yang sudah mulai rusak. Saat hujan, para pelajar terpaksa harus berhenti belajar akibat atap sekolah bolong dan air masuk ke ruang kelas. Meski demikian, kondisi ini tak menyurutkan niat dan semangat para pelajar untuk terus menuntut ilmu. Hujan bagaimana lu belajar? Hujan balompor, Pak. Terus? Terus ke pindah meja, kursi. Pelajar tidak nyaman, Pak. Setiap tahun begitu, Pak? Ya, Pak. Nah, lu mau apa untuk sekolah? Mau bisa bikin gedung, Pak, supaya lebih bagus, Pak. Sekolah, belajar bisa nyaman, Pak. Pihak sekolah telah mengajukan ke pemerintah Kabupaten Kupang agar dapat membangun gedung sekolah yang layak. Namun usulan tersebut belum terkabulkan sehingga setiap hari mereka terpaksa harus menggunakan gedung yang tak layak ini. Kalau anak-anak kami di sini, mereka kalau hujan seperti ini mereka ada, tetapi begini sudah kadang-kadang daun ini sudah rusak dan mereka basah di dalam. Terpaksa kami harus mengungsi pindah-pindah kelas. Dan kantor juga saat ini juga kami mengungsi, kami satu ruangan dengan siswa untuk sementara. Para pelajar dan guru berharap pada tahun ini, pemerintah Kabupaten Kupang dapat membangun gedung sekolah baru yang permanen, sehingga mereka bisa beraktivitas sebagaimana sekolah lainnya di Indonesia. Kalixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, sebagian wilayah Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah masih terendam banjir akibat luapan Bengawan Solo. Warga terpaksa mengungsi di tepi jalan hingga jalan utama Solo Wonogiri macet dipadati kendaraan pengungsi. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra Sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Ingat Mama, ingat Tempra. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada grindilnya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja.
Nggak gitu ngilangin gerah. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. Dua manfaat dalam satu permen. Strepsils Vitamin C. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Informasi dari Jawa Tengah, Saudara, banjir akibat luapan sejumlah sungai anak di Bengawan Solo masih terjadi di beberapa wilayah di Kota Solo, Jawa Tengah. Warga terpaksa mengungsi di tepi jalan karena tidak ada tempat lagi. Maksud kami, hujan deras beberapa hari terakhir membuat sejumlah anak sungai Bengawan Solo meluap. Di antaranya Sungai Jenes dan Kaliwingko yang membuat wilayah Joyotakan Kota Solo tergenang. Tinggi banjir beragam mulai dari 30 cm hingga 1,5 meter. Ada sekitar 21.000 warga terdampak banjir. Bahkan warga di Joyotakan yang jadi lokasi terparah mengungsi ke tepi jalan karena tidak ada tempat. Dampak lainnya, jalan utama Solo Wonogiri macet karena banyaknya kendaraan pengungsi yang parkir. Malam udah jam 2 itu udah naik ke jalan, terus ini udah terus naik sampai ke masuk rumah. Ini mengungsi di tepi jalan kenapa Pak? Ya, kondisinya harus di sini. Gimana lagi tidak ada tempat. Ini sambil menjaga barang. Iya, rumah saya di bawah ini juga. Ini kan juga tangga semua ini. Ya paling tidak memang minum sama paling makanan lah. Jurnalis Kompas TV Widi Nugroho akan menyampaikan laporan terkini terkait kondisi banjir di Kota Solo, Jawa Tengah. Selamat siang Widi, bagaimana kondisi banjir siang ini? Apakah sudah surut? Ya, Valentina dan saudara, selamat siang. Kondisi banjir di wilayah Joyotakan, Kota Solo saat ini belum surut. Justru air perlahan-lahan mulai naik lagi karena memang di wilayah seperti Boyolali dan juga di wilayah anak sungai Bengawan Solo mulai turun hujan lagi. Namun memang di Solo sendiri saat ini kondisi mendung dan ketinggian air semakin meningkat walaupun perlahan. Hal ini membuat sejumlah warga yang sebelumnya masih bertahan di rumah kemudian memutuskan untuk mengungsi ke lokasi-lokasi yang ada di dekat perkampungan mereka. Sebagian besar memang mengungsi di beberapa sekolah, tapi ada juga yang mengungsi di jalanan, tepatnya di ruas jalan Solo Wonogiri, yang itu membuat kondisi jalan saat ini tersendat dan juga sempat macet tadi pagi. Namun yang jelas saat ini pengungsi sudah mulai dievakuasi juga dari rumah-rumah mereka yang berada di dalam permukiman yang jauh di belakang saya. Karena memang situasi saat ini mulai mendung dan kemungkinan ada turun hujan lagi. Jika itu terjadi, besar kemungkinan debit air tidak segera surut, malah justru akan naik. Dan hingga saat ini juga penyaluran bantuan mulai dilakukan oleh pemerintah Kota Solo melalui pihak kelurahan dan juga dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Namun tidak semua karena memang harus bertahap, mengingat sebagian besar warga masih berada atau bertahan di rumah masing-masing.
Dan saat ini juga sejumlah tempat pengungsian mulai dibuka dan dikonsolidasikan dengan dapur umum yang sudah dibuka oleh pemerintah kota yang berada di beberapa titik seperti di Kelurahan Jagalan dan juga Kelurahan Gandean. Nantinya dapur umum dari Dinas Sosial ini juga akan menyuplai makanan dan minuman bagi warga di wilayah lain. Ada 3 kecamatan yang terdampak di Kota Solo ini, dan data yang kami peroleh terakhir kali ada 21 orang warga yang terdampak banjir ini, dan mereka sebagian besar mengungsi karena memang kondisi rumahnya sudah tidak memungkinkan lagi untuk bertahan di sana karena kondisi airnya sudah mulai tinggi dan bertambah, dan saat ini juga dikhawatirkan akan segera turun hujan. Dan sementara ruas jalan Solo Wonogiri mulai terbuka walaupun masih padat merayap karena memang banyak sekali kendaraan warga yang dievakuasi ke pinggir jalan. Valen. Ya, tentu dibutuhkan solusi jangka pendek pemerintah, utamanya dalam penyaluran distribusi kepada warga. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho, langsung dari Solo, Jawa Tengah. Informasi langsung dari Solo tadi sekaligus menutup Kompas Siang hari ini, Jumat 17 Februari 2023. Saya Paskali Siswari. Dan saya Valentina Sitorus, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton Kompas Siang. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, bayar TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kembali di Sapa Indonesia Siang hari Jumat siang ini. Saya Riana Mardanus bersama Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan untuk memperlihatkan sejumlah berita yang tidak hanya menarik tapi penting untuk Anda saksikan. Kami punya 3 berita utama. Yang pertama, ini adalah terkait dengan babak baru yang dimulai setelah jaksa resmi tak mengajukan banding atas vonis 1,5 tahun bagi Richard Eliezer. Kini sidang etik pun dinanti untuk memutus status keanggotaan Eliezer di institusi Polri. Nanti kami ada laporan langsungnya juga soal ini, saudara. Berikutnya, pasangan suami istri ditangkap Satreskrim Polresta Bandar Lampung lantaran melakukan tindak kejahatan perdagangan orang. Korbannya adalah anak berusia 13 tahun yang diperdagangkan melalui media sosial. Sorotan kami berikutnya ini adalah terkait dengan tim Animal Rescue Damkar Mamuju, Sulawesi Barat yang membantu menangkap seekor biawak yang berkeliaran di permukiman warga. Keberadaan biawak ini meresahkan warga karena kerap memangsa hewan ternak. 3 sorotan utama tadi akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Siang kali ini hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Babak baru dimulai setelah jaksa resmi tak mengajukan banding atas vonis 1,5 tahun bagi Richard Eliezer. Kini sidang etik pun dinanti untuk memutus status keanggotaan Eliezer di institusi Polri. Daripada Richard Eliezer Pudiang Lumiu, kami tidak menyatakan banding
dan kami tidak banding. Ingkrahlah putusan ini sehingga mempunyai kekuatan tetap. Kejujuran serta keberanian Richard Eliezer mengungkap fakta di balik kasus pembunuhan berencana Yosua berbuah manis, yakni vonis selama 18 bulan penjara. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara. Vonis 1,5 tahun penjara serta lamanya proses persidangan ternyata tak membuat surut niat Richard Eliezer tetap bertahan di institusi Polri. Eliezer ternyata masih semangat melanjutkan karirnya sebagai anggota BRIMOB. Tak pernah ada kata dari Eliezer akan berhenti, apalagi kapok jadi polisi. Bicara tentang keinginannya untuk melanjutkan sebagai seorang anggota Polri atau BRIMOB, sudah pasti itu memang keinginannya yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi dia tidak pernah ada kata-kata bahwa dia akan berhenti menjadi polisi. Enggak, tetap dia bersemangat untuk melanjutkan cita-citanya. Maaf dari keluarga Yosua jadi pertimbangan utama Kejaksaan Agung tak mengajukan banding. Selain itu, Kejaksaan menganggap seluruh pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum dalam proses persidangan telah digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusan. Saudara Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang telah berterus terang, kooperatif dari awal, jadi bahan pertimbangan juga bagi Kejaksaan Agung untuk tidak menyatakan banding dalam perkara ini. Tidak menyatakan banding dan kami tidak banding. Ingkrahlah putusan ini. Keluarga dan penasihat hukum Eliezer mengapresiasi keputusan Kejaksaan Agung. Perjuangan Eliezer dinilai layak mendapat balasan setimpal, yakni vonis sesuai azas keadilan. Jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Ini merupakan mujizat. Kami berterima kasih juga kepada Jaksa Agung, kepada Jampidum, serta rekan-rekan Jaksa Penuntut Umum yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, proses persidangan secara maraton. Kami atas nama tim penasihat hukum mengapresiasi. Presiden Joko Widodo juga ikut berkomentar soal vonis para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Presiden menyebut, Majelis Hakim dalam kasus ini sudah mempertimbangkan banyak bukti dan kesaksian sebelum menjatuhkan vonis kepada para terdakwa. Tetapi saya kira keputusan yang ada, saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat. Tapi sekali lagi kita tidak bisa memberikan komentar. Ya. Kini, babak baru pun dimulai. Perjuangan Eliezer untuk tetap bisa bertahan di institusi Polri akan diputuskan di sidang kode etik Polri. Kapolri menyebut, pertimbangan peluang kelanjutan karir Eliezer di kepolisian sangat terbuka, termasuk peluang Eliezer kembali ke BRIMOB. Ada kemungkinan untuk balik ke BRIMOB lagi ya, Pak? Balik ke BRIMOB itu terbuka, Pak ya? Ya, peluang itu ada. Sidangnya kapan, Pak, sidangnya? Ya, kita sedang melihat proses yang ada dan kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatunya kalau memang sudah bisa dilaksanakan. Pakar hukum pidana Albert Aris menyebut ada sejumlah hal yang bisa jadi pertimbangan Majelis Hakim Etik. Di antaranya, kejujuran, vonis yang lebih ringan daripada terdakwa lain, peran sebagai penguak fakta serta pengabdian Eliezer kepada Korps. Melihat nanti apakah memang dari sidang etik ini kejujuran, sikap kooperatif dari seorang Richard Eliezer ini serta perannya sebagai Jesse ditambah vonis yang sangat ringan ya kemarin dibanding dengan para terdakwa yang lain, ini menjadi pertimbangan tersendiri buat hakim etik yang akan mengadili Eliezer nanti, Mbak. Dan satu poin pentingnya, Mbak, bagi seorang anggota Polri, Mbak, ya pemberhentian itu adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada sekedar hukuman yang berlaku di tindak pidana yang ada, Mbak. Jadi memang berbicara tentang semangat Korps. Tercatat di administrasi perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal hari ini 16 Februari. Menanggapi langkah hukum yang dilakukan Sambo CS, Kejaksaan Agung menyatakan
akan mempelajari permohonan Sambo dan 3 terdakwa lainnya. Untuk terdakwa lainnya kami sudah jelaskan tadi bahwa kami masih menunggu ya sikap yang bersangkutan. Ya, masih menunggu. Kami pun juga masih mempelajari karena masih ada rentang waktu kita masih pelajari sampai hari Senin. Terkait upaya banding yang diajukan 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua, Menko Polhukam Mahfud MD mengajak semua pihak untuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Pasalnya, gerakan bawah tanah Sambo yang gagal di pengadilan tingkat pertama bisa saja muncul kembali di tahap berikutnya. Tapi kalau Menko Polhukam sendiri akan melakukan apa untuk memastikan bahwa pengadilan banding itu betul-betul tetap independen, karena pengadilan banding kan hanya memeriksa berkas-berkas saja sebetulnya. Sejauh yang bisa kita lakukan akan kita lakukan ya. Itu sebabnya mereka kan hanya meriksa berkas, tidak meriksa tersangka, penuntut, terdakwa dan sebagainya diperiksa lagi. Dia cuma baca berkas. Dan kadangkala kita dibuat terkejut seringkali. Putusan begini di Pengadilan Tinggi udah oke, tiba-tiba disunat di Pengadilan Tinggi, disunat lagi di Mahkamah Agung. Itu sering terjadi kejutan. Nah, oleh sebab itu, yang ini nih mari kita pelototi terus, jangan berhenti sampai di sini gitu. Untuk mendidik masyarakat bahwa ya pengadilan itu siapapun selalu ingin selamat, ada yang ingin menyelamatkan orang, ada yang nyuap, ada yang neror dan sebagainya. Sementara itu, Hakim nonaktif sekaligus Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Albertina Ho angkat bicara soal nasib vonis mati terhadap Ferdi Sambo. Dalam program Rosi, Albertina Ho menyampaikan ada peluang meringankan bagi Sambo jika KUHP baru diterapkan. Dalam KUHP baru disebutkan, terpidana yang divonis mati jika berkelakuan baik, maka besar peluangnya untuk mendapatkan keringanan hukuman. Namun, Albertina Ho menambahkan, hukuman mati bagi Sambo bisa saja terjadi apabila dieksekusi sebelum diberlakukannya KUHP yang baru. Tapi faktanya, antrean hukuman mati itu panjang, ada yang hingga 10 tahun, belum juga dieksekusi. Sebenarnya kalau kita membaca di pasal 3-nya ya, kalau saya ingat saya itu pasal 3, itu jelas disebutkan di situ bahwa untuk putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian sudah berlaku peraturan undang-undang yang baru karena ada perubahan peraturan, kepada terdakwa ini, terpidana ya, kepada terpidana ini akan berlaku yang meringankan. Artinya begitu ada KUHP baru 2020 mulai berlaku KUHP baru, maka Ferdi Sambo akan mendapat aturan hukum yang lebih ringan. Ya, dalam eksekusi pidananya ya. Jadi memang kecil kemungkinannya ia mendapat hukuman mati. Bisa saja terjadi kalau hukuman mati apabila memang mau dieksekusi sebelum berlakunya. Tapi itu kan secara common practice jarang sekali terjadi. Ya. Antrian mereka yang sedang menunggu eksekusi hukuman mati itu panjang sekali. Jangan dipikir langsung terjadi, bisa 5 tahun, 10 tahun. Banyak, 10 tahun juga bisa. Di Nusa Kambangan itu banyak Mbak Rosi. Saya pernah tugas di PN Cilacap. Di lapas di Nusa Kambangan itu kan termasuk wilayah kami untuk melakukan pengawasan dan pengamatan. Banyak yang sudah 10 tahun belum dieksekusi. Ya. Setelah mengajukan banding ke pengadilan tinggi, lantas bagaimana vonis akhir Sambo CS nantinya? Layak untuk dinantikan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pasangan suami istri ditangkap Satreskrim Polresta Bandar Lampung lantaran memperdagangkan anak berusia 13 tahun melalui media sosial. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda. FreshCare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. FreshCare. FreshCare kini hadir dengan FreshCare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. FreshCare Press and Relax bisa ngerock and roll. Kek, jajan yuk. Ayo.
kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan? Gak usah khawatir, yuk jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza selalu lebih beda sayangnya. Hamil? Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Keluar mulu. Biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall baru dengan ekstrak zaitun dan Active Profit Amino menguatkan rambut dari akar sampai ujung. Emosi perfumnya jaga rambut berhijabmu tetap segar dan wangi. No rontok, no apek dengan Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Cuma Emerald Hijab Shampoo yang ngerti rambut berhijab kita. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holistic Care Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holistic Care Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Di sekitar kita, ramai informasi, tapi bukan referensi. Presiden Joko Widodo dan Ibu Riana sampai di pusat kota Ukraina, Kiev. Riuh rendah suara, namun bukan berita. Hanya yang utama, yang layak dipercaya. Kita ke sorotan pertama di Berita Utama. Berita Utama, Senin sampai Jumat pukul 7:30 malam live di Kompas TV, didukung oleh Saudara, polisi menangkap seorang pukul memakai tongkat kayu, sapu, hingga tangan dan kaki dibakar rokok. Kekerasan pada korban bukan hanya pertama kali dilakukan oleh tersangka. Pada Januari sampai Februari 2023, tersangka menganiaya korban dengan cara membenturkan dahi korban ke dinding. Bukan hanya luka fisik, korban juga kini mengalami trauma. Hingga akhirnya ibu kandung korban melaporkan pelaku karena tidak tahan melihat anaknya terus dianiaya. Dari bulan Desember hingga Februari, 6 Februari tepatnya, jadi modus pelaku ini menganiaya korban ini karena rasa kesal. Karena korban sering buang air kecil atau besar di celana dan sering ditanya tidak menjawab.
Untuk kejadiannya berapa kali setelah kami dalami, kita periksa kurang lebih pelaku ini melakukan penganiayaan terhadap korban atau anak ini sebanyak lebih dari 5 kali. Itu rentang waktu dari bulan Desember sampai dengan Februari. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal tentang perlindungan anak dengan hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dede Ibin, Kompas TV, Ciamis, Jawa Barat. Berikutnya, pasangan suami istri ditangkap Satreskrim Polresta Bandar Lampung lantaran melakukan tindak kejahatan perdagangan orang. Korbannya adalah anak berusia 13 tahun yang diperdagangkan melalui media sosial. Suami istri warga Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung ditangkap Satreskrim Polresta Bandar Lampung lantaran menjadi pelaku tindak pidana kejahatan perdagangan orang (TPPO). Keduanya memperdagangkan anak yang berusia 13 tahun sebagai pekerja prostitusi melalui aplikasi media sosial MyChat. Dari hasil penangkapan, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit ponsel milik korban. Satu tindak pidana perdagangan orang yang dimana diperdagangkan anak di bawah umur dengan melalui media aplikasi WeChat. Pelaku ini adalah suami istri, Pak Sutri, yang berteman dengan anak di bawah umur ini. Anak di bawah umur ini memiliki handphonenya diinstal aplikasi WeChat tersebut dan kemudian dipasarkan oleh pasangan Pak Sutri ini. Karena perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Polisi mengembangkan penyelidikan kasus ini untuk mencari tahu kemungkinan adanya korban lain. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Informasi berikutnya datang dari Jawa Tengah, saudara, di mana ada seorang warga kurang mampu di Grobogan ini yang mengidap kanker selama 20 tahun sejak duduk di bangku SMP atau sekolah menengah pertama. Sempat menjalani operasi 2 kali, namun kondisi tumor justru semakin membesar. Abdul Hadi, warga desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mengidap kanker selama 20 tahun. Abdul Hadi hanya bisa pasrah dan dirawat oleh ibunya, Sucimah, di rumah sederhana ini. Sejak sekolah menengah pertama, Abdul Hadi sudah mengidap tumor di bagian pangkal paha. Menurut Abdul Hadi, semula tumor hanya seperti benjolan kecil, namun semakin lama semakin membesar. Karena khawatir, orang tua Abdul Hadi membawa berobat ke rumah sakit. Dari hasil diagnosis dokter, Abdul Hadi mengidap tumor ganas. Sudah 2 kali tumor di pangkal paha Abdul Hadi dioperasi ketika dirinya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dan baru 5 bulan lalu, benjolan di pangkal pahanya kembali muncul dan cepat membesar. Abdul Hadi tak berani ke rumah sakit karena kartu kesehatan yang ia miliki kartu Jamkesmas lama. Baru 5 bulanan. Dari umur berapa sakitnya? Lulus SMP. Dari lulus SMP. Terus setelah kambuh itu belum pernah diperiksakan lagi? Ya nggak pernah, tapi udah pernah di ini apa? Di periksakan dokter, suntik biasa itu. Oh gitu. Nah, udah. Nah sekarang, kalau sekarang kan udah pecah, ya pegel, nyeri, perih gitu, gitu ya. perih, karena ada lukanya. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Grobogan bersama pemerintah desa mendatangi rumah Abdul Hadi penderita tumor untuk memberi semangat kesembuhan dan membantu meringankan beban yang dialaminya. Ini dalam rangka asesmen penerimaan manfaat yang sakit karena dia mengalami kanker yang ada di selatan ini ya. Kita sebagai aparat pemerintah, ya ada Kades, dari desa dan kabupaten, bagaimanapun itu masyarakat kita harus segera menindaklanjuti. Nantinya setelah didata sebagai warga penerima manfaat, Dinas Sosial dan pihak terkait akan memberikan bantuan serta memfasilitasi Abdul Hadi untuk menjalani operasi di rumah sakit. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah.
Usai jeda, saudara, tim Animal Rescue Damkar Mamuju, Sulawesi Barat membantu menangkap seekor biawak yang berkeliaran di permukaan warga atau di permukiman warga. Informasi lengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngerol sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada.